Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita memasuki pertemuan terakhir di tema 7, subtema 3. Kita akan membahas beberapa hal upaya dalam rangka menjaga keragaman sosial budaya. Kemudian kita akan mengenal juga jenis-jenis gaya, kemudian ragam pelaku usaha ekonomi, dan yang terakhir kita akan mencari makna dari imbu hunter. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi teman-teman, kita sebagai manusia yang tentunya kita harus bersatu ya, mewujudkan agar umat Islam ini tidak terpecah belah atau bercerai ya. Jadi bagaimana upaya mewujudkan persatuan, yaitu dengan memupuk rasa kebersamaan dan tidak saling menimbulkan pertikaian atau perselisihan ataupun perkelahian. Teman-teman yang dirahmati Allah, Indonesia itu luas banget ya, dari Sabang sampai Merauke dengan segala bentuk keragamannya. Ada di sana, kita kemarin mengenal sudah agama, adat istiadat, bahasa, budaya, kemudian dari suku-sukunya juga banyak gitu ya. Nah, itu semua perlu kita jaga, kita pelihara ya. Kemudian bagaimana kita bisa mengupayakan tadi supaya itu tidak hancur. Kemudian khususnya juga ya, tidak hanya itu tapi juga rakyatnya, khususnya kaum muslimin, supaya mereka tidak tercerai-berai, tidak terpisah-pisah, tidak terkotak-kotak. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus satu-satunya cara, upayanya adalah kita tetap bersatu ya. Seandainya saja ya, kita misal dalam berjuang menyapu sampah misalkan ya, dengan sapu lidi, terus kemudian kita nyapunya cuman beberapa lidi aja, kira-kira cepat selesai enggak ya, bakalan beres itu sampahnya. Tapi ketika lidi itu digabung, digenggam beratus-ratus bahkan lebih ya, bersatu, maka semua sampah-sampahnya ada itu cepat terselesaikan. Begitu juga ketika para pahlawan kemerdekaan Indonesia, supaya negara Indonesia itu merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang pada saat zaman dulu, mereka bersatu. Nah, harusnya kaum muslimin saat ini juga harus bersatu. Melawan siapa? Melawan orang-orang yang pengen menghancurkan umat Islam. Kemudian kita akan mengenal ragam pelaku usaha ekonomi ya. Ada bagian-bagian atau yang bisa kita sebut dengan organisasi-organisasi ya. Jadi pembelajaran sebelumnya kan kita sudah mempelajari jenis-jenis usaha. Ada yang jenis usahanya itu macam-macam gitu ya. Ada sebagai konsumen, ada produksi gitu ya, dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan mempelajari ada beberapa ragam pelaku usaha ekonomi ini dalam bentuk
terstruktur atau organisasi ya dalam sebuah perusahaan mungkin ya. Kalau kemarin kan hanya perorangan-perorangan. Kita akan mengenal BUMN dan BUMD ya. Mungkin teman-teman masih asing dengan bahasa-bahasa seperti ini. BUMN itu adalah badan usaha milik negara yang dia bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan BUMD adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintahan daerah ya, bertujuan untuk melayani masyarakat yang ada di daerah tertentu. Kegiatan ini bisa ya, kalau di daerah itu bisa berupa misal ya PDAM, perusahaan daerah air minum ya. Kemudian bisa juga itu berkenaan dengan bank pembangunan daerah dan lain sebagainya yang ada di daerah. Itu ragam usaha ya. Kemudian ada yang namanya badan usaha milik swasta. Dimiliki oleh orang-orang tertentu ya, swasta ini. Bisa juga tidak dimiliki oleh negara kita, tapi orang lain yang mengelola, orang luar yang mengelola. Nah, ini juga termasuk ragam pelaku usaha juga ya. Kemudian ada juga dalam bentuk koperasi ya. Tapi Ustazah tidak akan membahas koperasi, karena ini sekilas aja beberapa perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi yang mereka juga bergerak dalam bidang usaha-usaha ya, dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya atau kehidupan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, nah ini contoh-contoh tadi ya, badan usaha milik negara, kemudian ada badan usaha milik daerah. Baik, selanjutnya kita akan mengenal gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Jadi gaya gesek ini sebenarnya semakin kasar permukaan benda itu, maka akan semakin besar gaya gesek yang dihasilkan. Begitu juga nanti sebaliknya. Semakin halus permukaan benda, maka gaya gesek itu akan halus juga. Jadi gaya gesek itu sifat-sifatnya, yang pertama dia akan terjadi karena adanya dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Kemudian besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi kekasaran permukaan benda tadi ya. Kemudian arah gaya gesek selalu berlawanan arah dengan bendanya, dengan gerak benda. Jadi gaya gesek ini banyak sekali dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari ya teman-teman. Banyak hal, salah satunya misalkan pada rem kendaraan. Kendaraan yang melaju dengan kencang akan berhenti ketika pengendara menginjak atau menekan pedal rem ya. Pernah ya teman-teman ngerem sepeda, nih Ikhwan yang suka main sepeda, tiba-tiba ngerem sepeda, rem itu akan bergesekan dengan ban yang mengakibatkan gerakan kendaraan semakin melambat. Benar kan? Benar kan? Ketika kita kita rem, itu akan melambat ya. Ban sepeda itu akan melambat. Bayangkan teman-teman, seandainya apa yang akan terjadi jika seandainya rem kendaraan atau mobil atau sepeda kita blong atau rusak, apa kira-kira yang terjadi? Bahaya ya. Makanya sebenarnya gaya gesek ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain pada rem kendaraan, gaya gesek juga diterapkan pada permukaan ban kendaraan dan sepatu. Jadi teman-teman kalau lihat sepatu itu ada gir-girnya. Nah, itu membantu sekali untuk jalanan supaya tidak licin, supaya tidak tergelincir ya. Nah, itu fungsinya. Contoh gaya gesek ya, gesekan yang terjadi antara bola dan tanah tadi ya. Yang suka main bola itu juga bisa ya, ketika bola itu
gerakan bola itu kan melesat dengan cepat, kemudian lama kelamaan akan melambat. Pada saat bola itu menggelinding ke atas, bola akan mengalami gesekan dengan tanah hingga akhirnya bola semakin melambat dan kemudian berhenti. Gesekan yang terjadi antara bola dan tanah itulah dinamakan gaya gesek, ya. Nah, ini sudah saja sampaikan tadi, semakin kasar permukaan benda maka akan semakin besar gaya geseknya. Semakin kecil maka akan semakin halus, ya, permukaan bendanya maka akan semakin kecil gaya geseknya. Makanya kalau teman-teman punya sepatu yang alas sepatunya itu sudah mulai halus gitu ya, licin ya, tidak terlalu kasar lagi, gir-girnya udah mulus gitu ya. Nah, itu berkemungkinan bisa akan tergelincir ya, karena akan semakin halus permukaannya maka gaya geseknya juga akan semakin kecil. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini antum mungkin sudah sering mendengar ya. Buah dan dedaunan yang jatuh dari pohon ini termasuk gaya gravitasi. Benda yang terjatuh dari ketinggian atau bola yang dilempar ke atas dan berbalik arah menuju permukaan tanah. Semua itu dipengaruhi oleh adanya gaya tarik bumi, atau bisa kita sebut dengan atau kita namakan dengan gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi itu menarik semua benda, baik benda itu hidup ataupun mati, ya. Jika tidak ada gaya gravitasi bumi, semua benda yang di permukaan bumi ini akan melayang-layang gitu ya. Nah, ini jadi teman-teman beberapa gaya yang kita pelajari, insya Allah semuanya bermanfaat ya teman-teman. Jika tidak ada gravitasi bumi, semua benda di permukaan bumi akan melayang seperti satelit di luar angkasa. Wah, kayak melayang-layang gitu ya, kayak debu, angin, daun terbawa angin dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Kita akan belajar yang terakhir, yaitu mencari makna dari imbuhan ter. Ada beberapa makna yang kita dapati dari sini. Kita ambil contoh dulu. Yang pertama, maknanya menyatakan keadaan. Buku-buku di meja belajar Qonita tertata rapi. Tertata, ada kata ter di sana, tertata. Artinya apa? Tertata di situ. Berarti keadaannya seperti apa? Keadaannya rapi. Berarti tertata itu memiliki makna keadaan atau menyatakan keadaan. Kemudian yang kedua, menyatakan tingkatan atau makna paling. Rumput di taman terinjak oleh adik. Ketukar ya. Baik, saya lanjutkan. Benar ya, tertukar, mohon maaf. Yang di atas, kita ke atas dulu, menyatakan tingkatan atau makna paling. Paling itu contohnya yang di bawah ya. Suku Jawa merupakan suku terbanyak di Indonesia. Berarti ter di sini bermakna paling atau paling banyak ya. Yang kemudian yang ketiga, menyatakan perbuatan yang tidak sengaja. Nah, ini artinya yang di atas. Rumput di taman terinjak oleh adik. Berarti terinjak. Makna imbuhan ter di sini yaitu tidak sengaja, terinjak ya. Apalagi terpukul, tertimbun atau tertinggal, berarti tidak sengaja. Kemudian yang terakhir, menyatakan keadaan yang tiba-tiba terjadi. Ahmad terbangun di malam hari karena tangisan adik. Tiba-tiba terbangun gitu, tiba-tiba. Berarti terbangun, terjatuh, tiba-tiba aja terjatuh ya. Tergelincir gitu ya.
Nah, ini beberapa makna imbuhan ter ya, teman-teman. Nanti silakan boleh dicari. Ada 5 kalimat di sini Ustazah berikan. Silakan nanti antum cari makna imbuhan ter yang ada dalam kalimat tersebut ya. Ada 5 kalimat, silakan nanti dicari. Boleh antum sambil lihat-lihat lagi di slide sebelumnya. Demikian pembahasan atau pelajaran hari ini. Ustazah mohon maaf atas segala kekurangan. Ini adalah pertemuan terakhir di tema 7. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.